Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Haji Agus Solahuddin Al-Ayyubi yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membimbing kita sampai pada acara haul dan haflah dan imtihan akhirus sana Pondok Tegal Arum. Yang tak lupa yang saya hormati kepada segenap wali santri yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini juga telah berkenan hadir untuk mengikuti undangan dari Pondok Pesantren Tegal Arum Talun. Sebelumnya saya mau mohon maaf karena pada awalnya acara ini mengundang daripada ayahanda kami. Namun kebetulan ayahanda kami memohon izin istidzan kepada panitia karena tidak bisa mengikuti acara ini, tidak bisa menghadiri acara ini dikarenakan sedikit bermasalah dengan kesehatan, agak sedikit sakit, jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila tidak bisa menghadiri acara ini. Dan akhirnya beliau mengutus kami untuk mewakilinya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat yang tak terhingga, yang mana nikmat itu sampai kita rasakan pada malam hari ini. Nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat berjalan dan lain sebagainya. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi yang memberikan syafaat kepada umatnya, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad selalu mengharapkan syafaat beliau dan juga mengharap supaya kita menjadi khairul ummah, yakni sebaik-baiknya umat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini saya mau menyampaikan ya kepada terutama pada wali santri dan juga pada hadirin dan hadirat terkait tentang kemuliaan orang atau seseorang itu belajar ilmu agama. Ya. Jadi Allah itu menurunkan di dunia itu ada dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu agama, yang kedua adalah ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mungkin bisa dilihat ada ilmu jurusan kedokteran, ada jurusan insinyur, ada jurusan arsitek dan lain sebagainya. Dan juga Allah juga menurunkan selain ilmu dunia ada juga namanya ilmu akhirat atau ilmu agama. Nah, di sini kami mungkin akan membahas tentang masalah keistimewaan orang belajar tentang ilmu agama itu seperti apa. Mungkin saya juga nggak bisa terlalu bahasa kromo ya, bahasa Jawa nggak terlalu mahir. Mungkin saya nanti pakai bahasa Indonesia saja. Jadi permulaan adanya ilmu itu diturunkan di bumi adalah pertama ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam di alam ini, kemudian Adam oleh Allah diberikan suatu perintah untuk menyebutkan
nama-nama daripada satu persatu benda. Dalam Al-Quran dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah telah menyuruh Adam untuk menyebutkan, "Hei Adam, iki sebutno, iki opo jenenge, iki opo jenenge." Lah inilah permulaan ilmu diturunkan di muka bumi ini seperti itu. Kemudian Nabi Adam disuruh untuk menyebutkan apa nama ini, nama ini. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama tersebut. Ini namanya langit, ini namanya bumi, ini namanya bulan, ini namanya bintang dan lain sebagainya. Summa aradhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kemudian setelah menanyakan kepada Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda tersebut, Allah kemudian menyuruh kepada beberapa malaikat untuk menyebutkannya kembali. Malaikat, iki loh, sebutno apa yang tadi diucapkan oleh Nabi Adam. Namun apa yang terjadi? Malaikat tidak bisa menyebutkannya. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, saya tidak tahu kecuali Engkau yang beritahu kepada kami. Seperti itu kata malaikat. Lah itulah membuktikan bahwasanya keistimewaan manusia atas malaikat dalam Quran tersebut disebutkan bahwasanya Nabi Adam itu bisa menyebutkan nama-nama yang ditunjukkan oleh Allah, namun malaikat tidak bisa. Lah, dari awalnya terbentuk ilmu pada zaman Nabi Adam, akhirnya timbullah beberapa ilmu-ilmu yang lain. Nabi Adam ketika menyebutkan ini ilmu, ketika menyebutkan ini langit, ini bumi, ini batu, ini bulan, ini bintang, ini matahari. Nabi Adam sebelumnya tidak diberitahu oleh Allah. Cuma karena keistimewaan daripada manusia, yakni ketika melihat sesuatu, manusia itu mencerna dimasukkan kepada otaknya, kemudian disebutkan. Nah ini istilahnya dalam ilmu pengetahuan itu seperti itu. Seperti hanya kalau kita ketahui, dalam ilmu pengetahuan seperti hanya adanya telepon, televisi, itu sebelumnya tidak ada istilah seperti telepon, televisi dan sebagainya. Namun ketika manusia itu melihat suatu barang, kemudian dicerna dalam otaknya, kemudian ditimbulkan, artinya dibentukkan dalam sebuah istilah. Seperti hanya kayak Albert Einstein dan sebagainya, penemu telepon, televisi. Itu sebenarnya mereka nggak tahu itu apa. Tapi ketika mereka itu menciptakan pada sesuatu, kemudian dicerna oleh otak, kemudianlah disebutkan apa istilahnya itu telepon, apa istilahnya itu televisi. Kembali lagi dalam masalah keistimewaan orang mempunyai ilmu, kita tahu bahwasanya ilmu agama adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari pada zaman kali ini, karena kita tahu zaman sekarang itu zaman yang bisa dibilang hampir zaman yang agak mendekati pada kerusakan. Banyak sekali problema-problema masyarakat umum yang menjadi momok besar bagi kita. Di antaranya yakni adalah banyaknya kekerasan, banyaknya orang-orang yang mulai melawan orang tua, banyaknya anak-anak yang tidak mau mondok, banyaknya anak-anak yang tidak mau menuruti orang tua. Inilah menjadi momok besar bagi kita semua. Dikatakan bahwasanya dalam suatu hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang yang dikehendaki Allah kebaikan, maka orang tersebut akan belajar ilmu agama. Karena kenapa? Ya seperti tadi yang saya ungkapkan, karena ilmu agama itu sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat. Coba ya, mungkin kita akan melihat sedikit aja keistimewaan daripada ilmu agama dan ilmu umum. Ya, saya pernah kemarin tuh lihat di televisi, ya, banyak sekali orang-orang setelah mereka belajar dalam untuk menyukseskan UN atau ujian nasional, setelah mereka itu belajar, mereka ada, saya lihat ya, ada beberapa siswa yang mereka pesta bikini. Ada lagi yang dari beberapa siswa itu mereka tawuran dan lain sebagainya. Nah inilah, sangat miris sekali. Lah, padahal sebelum dia UN, mereka itu melakukan
doa bersama, istighosah bersama, tahajud bersama. Terus setelah UN mereka buat seperti itu, gak ada gunanya. Nah inilah perbedaan antara orang yang punya ilmu agama dan umum. Kalau umum itu nggak tahu bagaimana cara memproyeksikan atau cara dia itu apa namanya mempunyai akhlak yang baik. Mosok wong ujian, bar UN, ngono dikon malah malah tawur dan sebagainya. Terus buat apa UN tersebut atau ujian nasional yang kemarin dia elu-elukan untuk supaya sukses, doa bersama, istighosah bersama, eman-eman. Dan juga Allah telah memproyeksikan atau telah menyebutkan dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum ira raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Dikatakan dalam Al-Quran tersebut bahwasanya kenapa tidak ada seseorang atau pantan dari kaum kalian semua untuk pergi belajar ilmu agama supaya mereka ini menakut-nakuti kaum mereka ketika mereka kembali. Nah ini adalah bentuk ketegasan Allah supaya kita belajar ilmu agama. Karena kenapa? Belajar ilmu agama itu kalau yang pada zaman sekarang itu hanya bisa didapatkan di pondok pesantren. Terutama pondok pesantren salaf, ya, pondok pesantren yang berbasis salaf. Karena kita tidak bisa menemukan lagi suatu organisasi atau suatu lembaga yang mana dalam lembaga tersebut ini mengajarkan tentang adab yang baik kepada orang tua, adab yang baik kepada orang yang lebih besar, atau mengasihi pada yang lebih kecil. Itu tidak ada. Tidak ada lembaga manapun untuk pada zaman saat ini selain pondok pesantren yang mengajarkan seperti itu, tidak ada. Coba, pernah enggak kalian melihat mahasiswa mendemo dosennya atau siswa-siswa sekolah umum biasa sama gurunya sikapnya terlalu congkak atau gimana. Banyak sekali kita menemukan seperti itu. Tapi kalau dalam pondok pesantren tidak ada. Mereka ketika sama mustahik atau sama gurunya, mereka cium tangan. Ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka jalannya munduk-munduk dan sebagainya, tawadhu. Inilah keistimewaan dari pondok pesantren, karena pondok pesantren sendiri itu adalah bengkel akhlak. Jadi ketika santri datang ke pondok pesantren tersebut, mereka dicuci otak, dicuci akhlaknya mereka untuk supaya lebih baik dalam memahami ilmu agama, dalam memahami ilmu akhlak dan sebagainya. Tidak ada di pondok pesantren itu tidak ada murid mendemo gurunya, itu tidak ada. Kalau kita tahu di TV-TV, mahasiswa mendemo dosennya banyak sekali. Guru atau amit ya, mungkin ada sebagian pelajar SMA menikahi gurunya juga banyak, ya. Selingkuh dengan gurunya juga banyak. Tapi kalau di pondok pesantren itu sangat jarang sekali. Bahkan kalau ada itu pun mungkin pondok pesantren abal-abal mungkin ya. Nah inilah satu keistimewaan daripada kita mencari ilmu dalam urusan agama. Bahwasannya kalau kita lihat orang kalau sama dia itu belajar ilmu agama, ya, orang sama dia itu belajar ilmu agama, dia itu akan meneladani apa kata kiainya, apa kata ulamanya, apa kata gusnya, apa kata kiainya. Yang mana mereka itu diajari oleh kiainya untuk supaya bisa tawadhu, riyadhah atau hidup tidak enak di pesantren, makan dengan seadanya, tidur dengan seadanya. Tapi kalau di luar pondok pesantren tidak diajarkan. Kenapa? Seperti contoh, kalian ketika di luar pondok pesantren, itu kita namanya gengsi itu mesti ada. Seperti hanya ketika HP ya, contoh yang terkecil adalah HP. Ketika handphone kita itu lebih jelek daripada yang sebelahnya, kita merasa iri.
Atau contoh yang lain adalah jam tangan, baju dan sebagainya. Ketika kok baju atau jam tangan kita lebih jelek, kita merasa iri dan dengki kepada yang lebih bagus. Karena dalam ilmu, dalam masyarakat umum tidak diajarkan rasa tawaduk yang baik itu tidak diajarkan. Tapi kalau di pondok pesantren tidak ada, kalau ada orang yang punya sarung bagus atau HP atau jam bagus tidak iri. Justru sifat tawaduk lah yang dicerminkan dalam pondok pesantren itu sendiri. Jadi tidak ada kayak membanggakan iki loh HP ku kayak gini, jam tanganku kayak gini, regane larang dan sebagainya, tidak ada. Karena diajarkan dalam pondok pesantren sendiri itu adalah sifat tawaduk yang baik. Justru di pondok pesantren itu semakin dia tawaduk, semakin dia dihormati. Semakin dia itu kok punya sifat khidmah atau punya sifat takut untuk atau sifat yang adab asor, dia semakin dihormati oleh yang lain. Itulah keistimewaan dari pondok pesantren, khususnya pondok pesantren salaf. Kita tahu bahwasanya saking rusaknya zaman sekarang ya, mungkin rusaknya zaman sekarang itu banyak sekali masyarakat yang sangat keliru ya, sangat keliru tentang adanya adanya mode fashion atau mode baju yang terkini. Kalau dulu zaman dahulu mungkin orang itu ketika memakai baju ya, memakai baju zaman dahulu perempuan ketika mereka itu pakai celana itu dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang aneh. Melanjut ke zaman yang agak ke sini, orang yang pakai celana, perempuan yang pakai celana itu nggak apa-apa. Tapi justru yang pakai celana, perempuan celana ketat itu dianggap yang aneh. Lambat laun ke sini, orang yang pakai celana ketat itu nggak aneh. Justru orang yang aneh itu ketika perempuan pakai celana yang sedengkul. Lambat laun ke sini, orang pakai celana dengkul itu nggak aneh. Justru yang aneh itu ketika pakai celana yang di atas dengkul. Kok ternyata pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang pakai celana yang di atas dengkul atau bahasanya hot pants atau celana gemes. Itu malah dijadikan sebagai mode fashion. Mode terkini dan sebagainya. Lah, kalau seumpama kok seperti itu semakin tahun, semakin naik, bagaimana nanti tahun 2020? Berarti kalau seumpama tahun 2015 sudah segini, sudah di atas lutut, berarti tahun 2020 seperti apa? Nah inilah kerusakan zaman sekarang seperti itu. Untuk menanggulangi daripada kerusakan zaman sekarang, marilah kita sebagai santri wali santri untuk lebih menggiatkan lagi anak-anaknya supaya belajar dalam ilmu agama, terutama di pondok pesantren. Dikatakan ya dalam dalam suatu makalah dikatakan innal insana la yuladu aliman wa laqad kunna jahilin faqad alimna al ulama fasawabu hadza bihadza. Bahwasanya manusia itu tidak ada yang lahir ujuk-ujuk pinter, enggak ada. Manusia itu dilahirkan ujuk-ujuk pinter tuh enggak ada. Mesti goblok ya, mesti enggak iso apa-apa nih. Kemudian datanglah ulama. Fa'alimna al ulama. Ulama datang tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu bahwasanya iki lo koyok ngene, iki lo koyok ngene. Inilah peran ulama. Tidak ada ulama yang menyesatkan itu enggak ada. Ulama yang asli ya ulama yang menjalankan perintah-perintah Nabi. Wal ulama warasatul anbiya. Tidak ada ulama yang menyesatkan itu tidak ada. Enggak tahu kalau seumpama yang bukan ulama, ya. Nah itulah salah satu daripada kita bagaimana kita harus ikut berpartisipasi supaya anak kita itu mondok dalam ilmu agama, terutama pondok pesantren. Kalau dalam suatu makalah juga dikatakan mayurid, dikatakan sekolah di dalam suatu makalah dikatakan bahwasanya mayuridu taqaddum fa'alaihi bil kutubil mutaqaddimin wa mayuridu ta'akhur fa'alaihi bil kutubil mutaakhirin. Dikatakan bahwasanya bagi siapa yang ingin maju dalam hidupnya, maka belajarlah ilmu-ilmu tentang kitab-kitab klasik atau kitab-kitab ulama salaf. Tapi kalau kalian kok pingin tidak maju, artinya pingin jadi orang-orang akhir, maka belajarlah kitab-kitab yang sekarang-sekarang, ya seperti novel dan sebagainya. Nah inilah penting adanya kita supaya melestarikan
budaya-budaya ulama salaf. Ulama-ulama salaf biyen ku tirakate gede, ya. Beda sekarang dengan ulama-ulama novel. Kalau ulama-ulama salaf yang mengarang kitab-kitab kayak Fathul Qori, Fathul Mu'in, mereka tuh dengan mengarang itu dengan tirakat. Tidak langsung ngarang enggak, mereka butuh tirakat. Poso juga ada, melek bengi dan sebagainya, tidak tidak menuruti hawa nafsu dan sebagainya. Berbeda kalau ulama-ulama sekarang. Kalau ulama-ulama sekarang yang mengarang novel, mengarang ini, mereka membuat buku itu tidak ada istilah tirakat, nggak ada. Nah inilah kenapa kalau dikatakan mayurid taqaddum fa'alai bil kutubil mutaqaddimin. Harus kita mempelajari buku-buku atau kitab-kitab ulama salaf, ulama-ulama klasik. Lalu di antara lagi juga ya, tentang kemasan keistimewaan daripada ilmu agama. Di antaranya adalah dalam suatu makalah qaul ya, dikatakan alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amajmu ihabi bayani zukain wa hirsi wastibari wa bulghati wa irsyadil ustadi wa tuli zamani. Nah inilah, kalau dalam ilmu umum nggak ada istilah zukain wa hirsi wastibari wa bulghati wa irsyadil ustadi wa tuli zamani, itu nggak ada. Kenapa? Karena ilmu umum yang penting dia itu sekolah, nggak harus sabar, nggak harus nggak harus tulus zaman, nggak harus. Yang penting dia sekolah, mulai belajar, wes mari. Tapi kalau dalam ilmu agama ada istilahnya, dia disuruh untuk riadoh, dia disuruh untuk tirakat. Justru ya keberhasilan orang mencari ilmu itu tirakat juga, salah satunya tirakat. Tirakat itu bagaimana? Tirakat itu ini adalah mengempat hawa nafsu. Mengempat hawa nafsu, ngempat atau menahan hawa nafsu itu adalah suatu bentuk tirakat yang penting dalam pencarian ilmu. Ya seperti kita ketika mondok itu arep mangan enak lo angel. Seperti kita mangan ayam tuh angel. Lah makanya ketika dalam suatu pondok kita itu secara nggak langsung diajari namanya tirakat. Seperti hanya tidur di ubin, mandi ngantri, terus nek seumpama mangan enek terong, mangan enek jangan kates dan sebagainya. Tidak ada kalau kita pengen ayam kesulitan. Enggak ada di pondok itu disuruh untuk berfoya-foya, itu enggak ada. Kenapa? Karena ini supaya menjadi jalan agar kita hasil ilmu nih. Seperti hanya dalam pantun, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Justru ketika orang itu lebih tirakannya lebih baik, lebih tirakannya lebih dalam, ilmunya akan lebih manfaat. Kalau dalam ilmu umum tidak ada suruh tirakat, enggak ada. Enggak ada suruh tirakat itu enggak ada. Nah inilah. Dan juga keistimewaan daripada ilmu umum dan ilmu agama. Kita tahu bahwasanya kalau seseorang itu jebolan ilmu pesantren atau jebolan pondok pesantren, mereka bisa menjadi kiai juga bisa, menjadi polisi juga bisa, menjadi takmir masjid juga bisa, menjadi dosen pun bisa. Namun ketika jebolan ilmu umum atau sekolah umum, menjadi sekolah umum, arep dadi kiai loh, durung tentu iso. Mau jadi kiai itu belum tentu bisa. Masalahnya kenapa? Karena kiai itu butuh ketelatenan, butuh namanya urip gak enak, butuh namanya urip riadoh, butuh namanya tirakat dan sebagainya. Sedangkan di pelajaran umum atau ilmu umum tidak diajarkan seperti itu. Makanya untuk mengimbangi adanya ilmu umum, marilah kita galakkan untuk supaya anak-anak kita belajar dalam ilmu agama. Karena supaya anak-anak kita tahu bagaimana rasanya tirakat, bagaimana rasanya hidup nggak enak, supaya anak kita tidak adanya terkontaminasi gengsi, supaya tidak ada istilahnya gengsi-gengsian dalam urip. Sekarang mau nggak mau ya, tidak dipungkiri ya, masyarakat umum itu tak lepas dari namanya gengsi. Gengsi. Jadi sama yang tadi saya ungkapkan, enek koncone duwe HP nek apik, adewe pingin engko adewe tuku HP sing luwih apik. Enek maneh sing luwih apik, tuku maneh sing luwih apik. Lah seperti itulah. Tapi kalau kita dipondokkan, anak kita dipondokkan, tidak diajarkan seperti itu. Justru ketika anak itu mondok, yang diajarkan adalah
ketawaduan. Justru dia semakin tawadu, semakin dia itu merasa andap asor, dialah yang semakin utama di dalam pondok pesantren, terutama pondok pesantren salaf. Lalu juga ketika kita belajar ilmu agama ya, ketika belajar ilmu agama kita lebih menerapkan eksistensi atau lebih menerapkan bahwasanya kita adalah sebagai umat Nabi Muhammad yang baik. Kita lebih menguswahkan atau menindaklanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ketika pas masa-masa zaman dahulu beliau dakwah kepada masyarakat. Masyarakat itu juga enggak angel, enggak sulit, enggak mudah, sulit. Ketika Nabi Muhammad itu datang kepada kaum Quraisy, dakwah seperti ini enggak diterima, bahkan dihujati, diludahi, dibandem watu dan sebagainya. Enggak mudah. Lah akhirnya sampai saat ini itu adalah termasuk jasa daripada Nabi Muhammad. Kok kita sia-siakan jasa-jasa beliau? Bagaimana kita mau jadi khairul ummah? Padahal umat Nabi Muhammad itu dijadikan termasuk kuntum khairul ummah, termasuk sebaik-baiknya umat. Sampai-sampai nabi-nabi lain itu iri melihat keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Salah satu nabi yang iri ada Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu ketika dia itu jalan-jalan di langit, melihat bahwasanya ada segelompok umat yang mana umat tersebut itu saling mensyafaati satu sama lain. Akhirnya tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, itu umat siapa? Itu umat siapa? Kok mereka satu sama lain itu saling mensyafaati? Satu umat bisa mensyafaati, satu umat bisa disyafaati. Itu umat siapa?" Kata Gusti Allah mengatakan seperti ini, "Itu adalah umat Nabi Muhammad, ya Musa." "Oh, itu umat Nabi Muhammad. Bisa enggak itu menjadikan umat saya? Bisa enggak itu dijadikan umat saya?" Kata Nabi Musa seperti itu. Allah menjawabnya, "Oh, enggak bisa. Ini adalah umat Nabi Muhammad." Akhirnya Nabi Musa jalan lagi, melihat sesosok umat yang mana umat tersebut itu saling beramar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang dimungkarkan, sesuatu yang dilarang, menjauhi sesuatu yang dilarang. Akhirnya Nabi Musa tanya, "Iki umatnya sopo? Kok bisanya umat tersebut itu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar?" Akhirnya Gusti Allah jawab lagi, "Iki umatnya Nabi Muhammad ya Musa." "Oleh gak ya Allah, iki jadi umatku?" Kata Allah menjawabnya, "Oh enggak bisa, ini adalah khusus umat Nabi Muhammad." Nah inilah betapa istimewanya umat Nabi Muhammad di mata Allah. Di antara lain yakni keistimewaan umat Nabi Muhammad antara lain adalah Nabi Muhammad ja'alahum, umat Nabi Muhammad adalah ja'alahum du'afa. Mereka dijadikan umat Nabi Muhammad adalah umat yang lemah. Kenapa kok dijadikan umat yang lemah? Supaya mereka tidak bisa sombong. Hatta la yatakabbaru, supaya mereka nggak bisa sombong. Berbeda dengan umat-umat yang dahulu. Umat-umat yang dahulu dijadikan kuat-kuat, akhirnya mereka sombong seperti kaum Ad dan sebagainya, Bani Israel ya. Mereka dijadikan kuat-kuat sehingga mereka bisa menyombongkan diri. Tapi umat Nabi Muhammad, mereka dijadikan sebagai kaum-kaum yang lemah supaya mereka tidak bisa sombong. Yang kedua keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah ja'alahum qasiron. Dijadikan umat Nabi Muhammad umur-umur yang pendek. Supaya kenapa? Supaya kok dijadikan ilmunya pendek-pendek, supaya mereka tidak kakean dosa nok dunia. Minimal umat Nabi Muhammad biasanya umurnya 63, enggak lepas dari itu. Ya enggak kurang ya enggak lebih, biasanya seperti itu. Nah inilah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad dijadikan umurnya pendek, supaya mereka tidak bisa kakean dosa nok dunia. Yang ketiga, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad adalah ja'alahum sigharan. Mereka dijadikan cilik-cilik ya. Mereka dijadikan cilik-cilik supaya kenapa? Supaya mangane gak akeh, ngombene gak akeh. Hatta yakunu mu'natu ta'ami wasyarabi al-aqallu. Supaya ngeragati awake dhewe iku gak akeh-akeh. Justru ya penyebab orang malas itu kakean mangan, kakean ngombe dan sebagainya. Lah, umat Nabi Muhammad dijadikan cilik-cilik ben apa? Ben gak kakean mangan, gak kakean ngombe, ben gak israf, gak mubadzir dan sebagainya.
Padahal wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sesuatu orang-orang yang israf, orang-orang yang terlalu berfoya-foya dalam hartanya, dalam makanannya, mangan sak wareke di warak-warak nih. Allah nggak suka. Lah, makanya umat Nabi Muhammad itu dijadikan cilik-cilik ben gak apa, ben gak kakean mangan, ben gak kakean ngombe. Yang keempat, ja'alahum umat mereka dijadikan umat-umat yang terakhir. Kenapa dijadikan umat-umat yang terakhir? Supaya umat Nabi Muhammad ben gak kesuwen nang nggone alam kubure. Ya, ben gak kesuwen, ben ndang kiamat, ben ndang di tangene nang ngene pas nang nggone dino kiamat terus dibangunkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ben gak kesuwen nang ngone alam kubure ben gak kesuwen. Nah inilah beberapa keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad. Kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita harus menindak contoh daripada apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad. Yakni apa? Yakni meneruskan dakwah-dakwah beliau, meneruskan tentang perjuangan-perjuangan beliau dalam ilmu agama, dalam mensyariatkan ilmu agama. Apa-apa yang beliau sampaikan, kita teruskan. Jangan malah kita berhentikan. Bagaimana cara kita meneruskan? Kita menciptakan kader-kader yang untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Kita menaruh anak kita ke pondok pesantren, berarti itu adalah meneruskan daripada kader-kader untuk dakwah Nabi Muhammad itu sendiri. Kita memondokkan anak supaya menjadi apa? Supaya menjadi ulama. Lah, ulama sendiri adalah pewaris Nabi. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok pewaris Nabi? Ulama itu dikatakan pewaris Nabi itu karena ulama nisbat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kok dikatakan nisbat? Iya, seperti saya contohkan seperti hanya kerdus ya. Ketika kerdus itu atau kertas ya. Ketika kertas itu kosong ya. Ketika kertas itu ada lecek, kotor, kena sampah, terus dibuang. Kertas itu kertas bekas bungkus kacang. Lah inilah. Ini kalau kertas-kertas tersebut kertas-kertas yang nisbatnya bukan kepada Nabi Muhammad, nisbatnya ke yang lain. Ya ini kertas-kertas yang biasa digawe bungkus pecel, bungkus kacang, bungkus apa. Ini mereka kertas-kertas yang tidak bersandarkan kepada Nabi, tidak bersandarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kertas-kertas ketika kertas itu ada lafadznya Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Lah inilah, dari kertas yang biasa yang kosong, ketika ada tulisan Qul huwallahu ahad, Allahu somad, kertas itu menjadi mulia. Sama seperti ulama, ketika ulama tersebut itu belajar dalam ilmu agama, mereka mendalami ilmu agama, mendalami ilmu Quran, ilmu hadis dan ilmu kitab klasik atau kitab salaf. Dia itu akhirnya dimuliakan oleh ilmunya itu sendiri. Mereka selalu bergelut dengan ilmu agama, selalu bergelut dengan Quran. Lah, mereka itu dimuliakan dengan ilmunya itu sendiri karena nisbatnya kepada Nabi Muhammad. Ya seperti tadi, ketika kertas itu dibuat bungkus kacang, bungkus pecel, kertas itu nggak ada gunanya. Ya wes barangnya dibuang. Tapi kalau kertas itu kok bertuliskan lafaz Al-Quran, bertuliskan lafaz Arab, hadis Nabi, kertas itu menjadi mulia. Sama seperti orang, ketika orang itu kok bergelut dengan ilmu agama, ilmu-ilmu yang ukhrawi, mereka akan mulia dengan diri sendirinya. Tapi ketika kertas itu kok dibuat bukan untuk urusan agama, ya akhirnya jadi biasa, nggak istimewa. Nah maka dari itu pentingnya kita untuk belajar ilmu agama seperti itu. Kalau seumpama kita merasa menjadi orang tua, aku biar gak mondok dan sebagainya. Lah inilah peran orang tua seperti ini. Kita tahu bahwasanya amal jariah itu ada 3. Salah satunya adalah anak yang soleh. Nah, kalau kita sebagai orang tua merasa terlambat untuk mondok atau terlambat untuk belajar ilmu agama, gampang. Caranya bagaimana? Caranya kita ketika mempunyai anak, pondokkanlah, belajarkan ilmu agama di pondok nenggone Tegal Arum Talun ini. Supaya kenapa? Supaya kita mempunyai pewaris atau mempunyai keturunan yang soleh. Sehingga kenapa? Ketika anak yang soleh,
dia akan ingat kepada orang tua ketika orang tua itu meninggal. Dia akan ziarah kubur kepada orang tua, memberikan Fatihah kepada orang tuanya. Tapi kalau di ilmu-ilmu pesantren, ilmu-ilmu luar pesantren, kuliahan atau SMA umum, nggak diberitahu, nggak dikasih nggak dikasih ajaran, Fatihah ono bapakmu, Fatihah ono ibumu, ziarah kubur nggak ada. Tapi kalau di pesantren diajarkan, suruh kita memfatihai kita memberikan doa Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina. Akhirnya dengan sendirinya ilmu atau Fatihah kiriman daripada anak kita kembali ke kita. Meskipun kita ini sebagai orang tua kok merasa terlambat untuk mondok, makanya untuk menebus itu kita cari penerus-menerus atau keturunan yang mondok. Kita cari atau kita telurkan keturunan-keturunan yang soleh-solihah. Dengan cara apa? Ya dengan cara mondok itu, yakni belajar ilmu agama. Jadi itulah beberapa keistimewaan daripada orang yang belajar ilmu agama. Enggak ada kalau di pondok pesantren tawuran tuh enggak ada. Tapi kalau di luar ada enggak namanya tawuran? Di pondok pesantren tuh enggak ada, diajarkan untuk diajarkan untuk trail-trailan, ngebut-ngebutan, enggak ada. Di pondok pesantren itu diajarkan untuk belajar ngaji kitab, mondok, tahajud, duhanan, sholat berjamaah dan sebagainya. Justru ya di pondok pesantren itu juga doanya para santri itu mustajabah karena dia itu sedang dalam proses menuntut ilmu. Mustajabah itu gampang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Dungo Siti diterima oleh Allah doanya. Masalah terkabulkan atau enggaknya itu masalah carry ya. Ketika masalah terkabulkan doanya itu masalah Gusti masalah Allah ya, urusan Gusti Allah. Kita enggak harus menuntut, Allah enggak adil. Aku wis dungo-dungo ngene loh. Mosok gak diijabahi. Ini urusan Allah ya. Wong Kanjeng Nabi Ibrahim saja ya, itu berdoa selama 40 tahun untuk mendapatkan anak, itu aja belum diijabahi sama Gusti Allah. Baru diijabahkan ketika beliau masa-masa tua. Itu kelasnya Nabi. Kelasnya Nabi berdoa, apalagi kelasnya kita. Kelasnya kita ya minimal kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Wong kelasnya Nabi, kita patokannya pada Nabi. Wong Nabi wae diijabahi aja ketika masa tua, apalagi kita. Kata Mbah Maimun Zubair itu dikatakan bahwasanya kalau orang itu keumumannya kata Mbah Maimun itu dikatakan seperti ini. Antara orang itu berdoa sama diijabahi doanya itu adalah kurun selama 40 tahun. Itu kata beliau. Ya, jadi keumumannya. Nah, kalau kita belajar di pondok pesantren, keistimewaannya adalah seperti tadi. Yakni adalah semua yang kita lakukan itu adalah termasuk ibadah. Semua yang kita lakukan itu adalah termasuk doa. Terutama doa bagi orang yang memondokkan, doa bagi orang tua. Saya pernah dikatakan seperti ini sama orang tua. Kalau kamu kuliah, kalau kamu sekolah umum, SMP atau SMA, murni SMA ya, tidak ada sekolah agama, murni SMA atau SMP, silahkan nyari uang sendiri. Loh, saya kaget. Kok saya suruh nyari uang sendiri, kenapa? Kenapa kok orang tua saya kok nggak mau menyarikan uang untuk saya, untuk menafkahi saya? Kenapa? Setelah saya cari, oh ternyata seperti ini. Ternyata ketika anak itu belajar dalam ilmu agama, dalam belajar urusan ilmu agama, orang tua wajib untuk menafkahinya. Wajib menafkahinya. Tapi ketika anak itu kok dia itu belajar dalam urusan ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama, maka orang tua itu nggak wajib untuk menafkahi anaknya. Nah inilah jawaban saya terjawab. Oh ternyata kenapa orang tua saya itu mengatakan nggak akan nafkahi, karena saya itu belajar ilmu dunia, tidak ada ilmu agama yang saya pelajari. Berarti orang tua nggak wajib untuk menafkahi kita. Tapi kalau kita belajar ilmu agama, maka wajib bagi orang tua untuk menafkahinya. Ya.
Tidak ada dalam kamus orang tua menjual sawah demi mondok anaknya, enggak ada. Orang tua menjual motor demi mondok anaknya, enggak ada. Insya Allah kalau orang tua mondok itu rezekinya barokah, mesti enek wae sing tinggi biayai anaknya. Enggak enek istilah anaknya mati goro-goro gak diweseli orang tua, enggak ada. Di pondok pesantren itu enggak ada anak-anak santri mati goro-goro kelaparan, gak diweseli orang tua, enggak ada. Meskipun ada santri yang gak diweseli, itu pun tetap hidup. Ya. Dari mana hidupnya? Ya inilah kekuasaan Allah. Ini adalah kekuasaan Allah. Karena kenapa? Yang mengatur rezeki itu bukan kita, yang mengatur rezeki itu Gusti Allah. Sopo sing ngurip-ngurip agamane pangeran, karena Gusti Allah akan diuripi. Seperti itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah bagi siapa-siapa kita kok bertakwa kepada Allah. Takwa dari sini adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Melaksanakan perkara-perkara yang baik dan menjauhi semua larangannya. Lah barang siapa yang bertakwa, sama Allah akan dikasih rezeki-rezeki yang tidak terduga. Makanya tidak ada istilah santri itu mati goro-goro kelaparan, mati goro-goro gak duit-duit, gak enek. Ya. Lah inilah pentingnya kita memondokkan anak itu seperti itu. Jadi apa yang diwasalkan kepada anaknya, orang tua mewasalkan anaknya, itu barokah semua menjadi doa. Wasale tinggawe belajar, tinggi ibadah, tinggi sinau, tinggi musyawarah. Ini semuanya pahalanya balik orang tua. Bahkan ya santri pergi ke WC itu termasuk ibadah. Santri mandi itu termasuk ibadah. Apapun yang dilakukan oleh santri itu termasuk ibadah. Karena santri itu statusnya adalah tolabul ilmi. Orang-orang yang mencari ilmu. Banyak sekali beberapa hadis keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu, terutama ilmu agama itu sendiri. Jadi makanya kalau kita alasan kita memondokkan anak, engkau anakku arep mangan opo, anakku arep dadi opo dan sebagainya, tidak ada. Saya yakin tidak ada jebolan alumni khususnya pondok pesantren salaf itu mereka menjadi pengangguran sukses, itu tidak ada. Mesti dia akan dibutuhkan di masyarakat. Mbuh kuwi dadi imam tahlil, mbuh kuwi dadi khotib, dari takmir masjid. Kalau jebolan kuliah, jebolan universitas, mereka itu ketika disuruh untuk jadi takmir, mereka kadang mikir-mikir, aku iki S1, masuk kan jadi takmir masjid, masuk kan jadi nyapuni tukang sapu masjid. Mereka mikir-mikir, kenapa S1 kok jadi takmir masjid, eman-eman. Tapi kalau anak pondok pesantren salaf, mereka memikir tidak ada istilah pikiran seperti itu. Kenapa? Karena sudah dilatih untuk tidak enak, dilatih untuk rekoso dan sebagainya. Nah inilah, makanya peran penting adanya pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat umum itu sangat vital sekali, sangat penting sekali. Ya, karena kalau seumpama di padang pasir itu gersang, kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan atau tidak ada danau sama sekali di tengah-tengah gurun pasir akan sangat gersang sekali. Ya, makanya peran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat umum itu sangat besar sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat. Dalam survei pondok pesantren Robitoh Mahat Al-Islami, di Indonesia ada sekitar 25.000 santri. Ya, ada sekitar 25.000 santri di Indonesia. 250.000 santri, 250.000 santri. Dibanding dengan populasi penduduk Indonesia ada berapa? 250 juta. Berarti hanya 1%-nya saja. Hanya 1%-nya saja. Itu adalah santri. Ya. Padahal santri itu banyak. Ada santri ada santri modern, ada santri salaf. Sedangkan dari 250 yang mondok salaf itu baru 0, berapa persen saja, nggak sampai 1%, nggak sampai. Dari 250 paling cuma
20 ribu kalau enggak 25 ribu yang mondok di salaf. Nah inilah bagaimana mau bisa membangun Indonesia kalau seumpama wong-wonge gak gelem mondok. Coba bayangkan dari 25 ribu santri, Arab ngomongi 250 juta penduduk Indonesia, apa mereka bisa untuk dakwah dengan begitu besarnya masyarakat Indonesia? Kurang. Kita butuh lagi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi penerus bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa itu tidak rusak dengan adanya modernisasi. Ya seperti tadi yang saya katakan, saiki modelnya pakaiannya cah wedok saiki efisien, ngirit, ngirit pol, sing biyene dawa dan sebagainya saiki ngirit, cuma kelekan tok. Kadang juga celonone sak dhuwure apa? Sak dhuwure dengkul dan sebagainya. Ini termasuk rusaknya bangsa, rusaknya moral. Justru ya semakin modernnya kecanggihan teknologi, semakin rusak moralnya manusia, semakin rusak moralnya bangsa. Nah inilah, makanya untuk menanggulangi atau terjadinya rusaknya moral, marilah kita bersama-sama untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Yakni meneruskan apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad tentang ilmu agama. Kita jadikan anak-anak kita sebagai ulama, kita jadikan anak-anak kita sebagai orang yang tahu ilmu keagamaan. Karena kenapa? Kalau peran kita tidak ada, anak kita loskan belajar umum, loskan belajar tentang ilmu-ilmu duniawi, akan betapa gersangnya dunia ini tanpa ilmu dan tanpa ulama. Ya, maka dari itu perlu kita cedek karena ulama itu perlu, ya. Perlu dengan sekali kita dekat sama ulama itu perlu sekali. Penting sekali. Karena santri itu tahu bahwasanya masalah rezeki itu sing ngatur Gusti Allah, ya. Jadi masalah kayak tadi yang saya ungkapkan, engko piye, anakku bermondok piye, wis kuwi urusan Gusti Allah. Sing ngatur rezeki Gusti Allah. Coba dipikir, ketika Bapak Ibu dan sebagainya atau saudara hadir di sini getol golek usaha, getol golek golek kerja dan sebagainya. Toh sing kei rezeki untuk kita, yang ngasih rezeki itu bukan kita, tapi Gusti Allah. Sing kei rezeki itu untuk kita, tapi Gusti Allah. Maksudnya kita akan melawan kodrat Allah. Nah, kalau kita belajar ilmu agama akan diajarkan namanya tawakal, ya. Kita berusaha, kita kerja dan kita berusaha. Oke, berusaha nggak apa, tapi ada perlunya tawakal, ya. Tawakal kepada Allah. Wes, nek adewe isone ini yang ngene wae. Gak usah terlalu dipaksakan. Gitu. Ya, itu adalah salah satu beberapa keutamaan daripada orang belajar ilmu agama. Mungkin sekian saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan ucapan. Apabila ada bahasa yang sedikit menyinggung kepada jamaah hadirin hadirat, saya mohon maaf. Karena saya sendiri tidak luput daripada salah, saya mesti salah. Jadi apabila ada kesalahan omongan atau kesalahan perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.